Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Wiyoko. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mujmal dan mubayan. Mujmal adalah lafaz yang sigatnya tidak jelas menunjukkan apa yang dimaksud. Sedangkan mubayan adalah lafaz yang sigatnya jelas menunjukkan apa yang dimaksud. Lafaz mujmal dapat terjadi pada yang pertama, lafaz mufrad, baik dalam bentuk isim fi'il maupun huruf yang bentuknya isim. Seperti lafaz Qur'u bisa berarti suci dan haid yang berbentuk fi'il. Seperti lafaz as'as bisa berarti datang dan pergi yang berbentuk huruf seperti alu bisa untuk ataf awal kalimah atau sumpah atau huruf qasam. Yang kedua, susunan kalimat seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Yang dimaksud dengan adzi biadihi uqadatun nikah dalam ayat tersebut belum jelas apakah wali atau suami. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan lafaz mujmal itu masih memerlukan penjelasan atau bayan sehingga dapat diketahui maksudnya secara jelas. Hukum mujmal yaitu kita bersikap tawakuf atau diam dalam menentukan maksud tersebut, maka tidak boleh mengamalkannya kecuali jika ada penjelasan dari syari. Jika penjelasan tersebut sempurna dan jelas, maka lafal hukum mujmal berpindah ke hukum mufassar dan hukumnya berlaku, seperti lafal sholat, zakat, dan haji. Tetapi jika penjelasan tersebut tidak sempurna dan adanya kesamaran, maka berpindah ke hukum muskil. Mubayan sendiri artinya yang ditampakkan dan yang dijelaskan. Secara istilah, berarti lafaz yang dapat dipahami maknanya berdasarkan asal awalnya atau setelah dijelaskan oleh lainnya. Al-bayan berarti ialah penjelasan. Di sini maksudnya ialah menjelaskan lafal atau susunan yang mujmal. Tingkatan bayan sendiri ada 5, yaitu yang pertama, bayan kauli. Bayan kauli ialah bayan yang menggunakan kata-kata atau disebut juga sebagai bayan penguat. Misalnya dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang berarti maka wajib berpuasa 3 hari 3 malam dalam masa haji dan 7 hari setelah pulang. Itulah 10 hari yang sempurna. Kata-kata asyaratun kamilah menguatkan kata salasati ayam dan sab'ah yang ditegaskan dalam sebelumnya. Yang kedua, bayan fi'li, yaitu bayan menggunakan perbuatan, seperti sabda Nabi, "Sholatlah sebagaimana kamu melihat sholatku." Hadis tersebut menguatkan pelaksanaan sholat yang dilakukan Nabi. Yang ketiga, bayan isyarah, yaitu bayan dengan menggunakan isyarah. Contoh, penjelasan Nabi tentang keharaman emas dan perak bagi kaum laki-laki. Beliau bersabda, "Sesungguhnya 2 atau barang ini haram atas umatku yang laki-laki." Yang keempat, yaitu bayan dengan meninggalkan, seperti hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang terakhir dari 2 perkara Nabi SAW adalah tidak mengambil wudhu karena memakan sesuatu yang dimasak. Yang kelima, bayan sukut, yaitu bayan dengan cara diam setelah ada pertanyaan. Contohnya ketika salah seorang sahabat Uwaimir al-Jalani bertanya kepada Rasulullah SAW tentang istrinya yang kelihatannya berselingkuh, maka Rasul diam, tidak memberikan jawaban. Hal ini menunjukkan tidak adanya hukum li'an. Setelah turun ayat li'an, Nabi bersabda, "Sesungguhnya telah diturunkan ayat Al-Quran mengenai kamu dan istrimu," dan Nabi menjalankan li'an antara keduanya. Menurut ulama ushul fikih tentang pengertian al-mubayyan, yang pertama, al-mubayyan adalah upaya menyiapkan makna dari suatu pembicaraan atau qalam, serta menjelaskan secara terperinci hal-hal yang tersembunyi dari pembicaraan tersebut kepada orang-orang yang dibebani hukum atau mukallaf. Yang kedua, al-mubayyan adalah mengeluarkan suatu ungkapan dari keraguan menjadi jelas. Maksudnya jika ada suatu ungkapan yang masih mujmal atau samar, maka dengan mubayyan ungkapan itu menjadi jelas. Berdasarkan kedua divisi tentang al-mubayyan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-mubayyan adalah suatu lafal atau perkataan yang jelas. Maksudnya setelah mendapatkan penjelasan dari lainnya, baik dari Allah langsung atau melalui penjelasan sunnah Rasulullah SAW. Sekian penjelasan dari saya tentang mujmal mubayyan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.